Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebut sebagian besar pasien COVID-19 varian Omikron yang meninggal dunia adalah dari kalangan usia lansia yang mencapai 69% seperti yang kita ikutin tadi pemirsa dan orang yang belum divaksin. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya saat ini sudah bergabung bersama kami Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular P2P Kementerian Kesehatan itu ada Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore, Dokter. Selamat sore, Mbak Tisa. Ya, Dok, kalau kita lihat seminggu terakhir atau beberapa hari terakhir ini angka COVID meningkat signifikan. Sebetulnya kenapa ini bisa terjadi? Apakah pure hanya karena Omikron saja atau bagaimana, Dok? Iya, kalau kita lihat ya kondisi peningkatan kasus ini kan sudah banyak terjadi ya di berbagai negara. Bahkan kalau kita lihat peta global itu memang saat ini dunia bahkan sudah sampai ke gelombang keempat dan kita bisa lihat peningkatannya kasusnya itu bisa 4 sampai 6 kali dibandingkan gelombang ketiga, kedua maupun gelombang sebelumnya. Nah, kita tahu bahwa WHO menetapkan ya 26 November itu adanya varian Omikron yang dikatakan bahwa varian ini lebih cepat menular. Dan beberapa negara yang sudah terjadi transmisi lokal dan mengalami peningkatan kasus itu yang tadi saya sampaikan mereka sudah pada gelombang keempat bahkan gelombang kelima. Nah, kita tahu bahwa pola distribusi daripada varian yang saat ini beredar di Indonesia 90% itu dari hasil sampel secara acak yang kita dapatkan dari pemeriksaan genome sequencing itu angkanya 90% adalah varian Omikron. Jadi dengan melihat kondisi tersebut kita memperhatikan kondisi yang ada terkait dengan peningkatan laju kasus. Ini tentunya disebabkan karena adanya varian baru yang memang jauh lebih cepat menular dibandingkan varian Delta yang pernah kita hadapi sebelumnya. Ya, Dok, tadi kita menyimak pernyataan dari Presiden Joko Widodo tadi menyebutkan bahwa kematian itu yang paling banyak terjadi dari kasus Omikron ini mayoritas diisi oleh orang lansia dan juga anak-anak. Apa yang membuat angka kematian ini cukup tinggi bagi mereka, Dok? Iya, pertama kalau kita berbicara mengenai angka kematian pada anak-anak, karena memang sampai saat ini anak pada usia di bawah 6 tahun kan belum mendapatkan vaksinasi. Jadi mereka tentunya hanya memiliki satu-satu proteksi itu dari bagaimana menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua adalah bagaimana orang dewasa di sekitarnya atau orang yang sudah menjadi sasaran vaksinasi itu mendapatkan vaksinasi. Karena kita tahu manfaat vaksinasi itu selain untuk diri kita juga akan melindungi orang lain yang memang belum bisa mendapatkan vaksinasi karena kondisi-kondisi tertentu, termasuk pada anak-anak ya. Jadi kekebalan kelompok itu dibentuk karena kemudian orang sekitarnya sudah mendapatkan vaksinasi dan otomatis melindungi anak-anak yang tadi belum mendapatkan vaksinasi. Nah, kalau terkait lansia, kita tahu lansia sejak Februari 2021 itu sudah kita mulai pemberian vaksinasinya. Karena dari awal kita tahu bahwa pola daripada COVID-19 ini terutama untuk kasus berat, kemudian kasus-kasus dengan kematian itu meningkat seiring dengan usia yang bertambah. Jadi resiko kematian dan keparahan pada lansia itu meningkat 4 sampai dengan 6 kali dibandingkan usia muda di bawah 59 tahun. Yang kedua adalah komorbid. Nah, komorbid ini juga meningkatkan resiko sakitan parah dan kematian. Nah, biasanya kita tahu lansia itu pasti memiliki komorbid. Jadi dengan dua beban tersebut, lansia menjadi kelompok yang cukup rentan untuk kemudian kalau dia tertular COVID-19 menjadi sakit parah atau kematian. Tapi kan begini, tidak semua lansia itu proper untuk mendapatkan vaksinasi. Ada beberapa lansia yang tidak bisa mendapatkan vaksinasi karena mungkin alasan kesehatan begitu. Apa kemudian yang bisa dilakukan oleh para lansia ini ataupun siapapun yang berkaitan dengan lansia ini supaya terhindar dari Omikron, terutama juga lansia yang punya komorbid, Dok? Yang pertama, komorbidnya harus terkontrol. Jadi kalau dia punya tekanan darah tinggi, tekanan darah tingginya dikendalikan. Dia punya penyakit gula, penyakit gulanya dikendalikan ya. Artinya pada batas-batas normal yang secara rutin dikontrol di fasilitas pelayanan kesehatan. Karena itu akan membantu. Kedua adalah orang-orang di sekitarnya. Jadi semua orang yang sudah bisa mendapatkan vaksinasi, apakah itu cucunya yang usianya di atas 6 tahun, kemudian anaknya atau kerabat yang lain, itu segera mendapatkan vaksinasi. Karena kemudian tadi saya sampaikan tidak membawa resiko penularan kepada lansia, karena semua ini adalah melakukan aktivitas di luar rumah. Yang kedua adalah
memberikan proteksi kepada lansia tadi ya otomatis. Nah, terakhir tentunya lansia tetap menjalankan protokol kesehatan, pastikan bahwa kalau kondisi laju penularan sangat tinggi, angka positif lagi naik seperti saat ini ya, kita lihat kasus cukup banyak yang terkonfirmasi, ya lansia menahan diri dulu untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah ya, termasuk misalnya berpergian, melakukan aktivitas ibadah, jadi lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah. Tapi kita ingin konfirmasi sekali lagi, dari kasus yang ada saat ini bisa dikatakankah tadi dokter mengatakan kalau tidak salah 90% adalah kasus Omikron, benar demikian? Iya, dari hasil sampel acak yang kita dapatkan dari kasus-kasus positif yang kita ambil dari seluruh mewakili ya seluruh provinsi itu kita dapatkan 90% itu adalah varian Omikron. Jadi hanya 10% yang masih merupakan varian Delta. Tapi tentunya kalau kita lihat ya di beberapa provinsi terjadi perbedaan ya karena kemudian mungkin 50% itu masih varian Delta dan varian Omikron. Tapi di Jawa Bali itu hampir 90% didominasi oleh varian Omikron. Dok, dari seluruh masyarakat Indonesia yang di gelombang ketiga ini yang meninggal dunia, apakah bisa dipastikan semuanya meninggal ini adalah mengidap ataupun terjangkit yang varian Omikron atau mungkin ada varian sebelumnya, Dok? Ya, karena tidak semua kasus meninggal ini dikarenakan ataupun kita lakukan pemeriksaan genome sequencing-nya ya, hanya beberapa saja ya yang sampai saat ini tercatat dari kalau kita lihat ya kematian yang terjadi ada sekitar 1.900-an kematian itu yang probable dan juga kemudian confirm Omikron itu hanya total dilaporkan ada 20 ya. Yang lain kita tidak tahu apakah kemudian ini positif Omikron ya karena pemeriksaan genome sequencing-nya tidak kita lakukan pemeriksaan secara rutin dan memang pemeriksaan genome sequencing itu suatu hal yang bukan untuk diagnosis ya tapi untuk melihat pola-pola penularan yang terjadi sehingga kita bisa melakukan intervensi secara tepat. Dok, apakah saat ini kita sudah memasuki masa puncak gelombang ketiga kah atau mungkin ada potensi bahwa angka penularan semakin tinggi dalam waktu dekat ini, Dok? Ya, ini sulit untuk memprediksinya ya. Banyak prediksi yang sudah dilakukan oleh para ahli, bahkan International Health Metrics sendiri memprediksi puncak kasus Indonesia itu bisa sampai 300.000. Tapi ada juga yang memprediksi para ahli epidemiologi kita sekitar 70.000 sampai dengan 90.000 kasus ya. Kita belum tahu karena kita melihat pola peningkatan kasus kita itu masih fluktuatif ya. Kalau kemarin sempat mencapai angka 64.000, kemudian hari ini 63.000, hari ini turun lagi ya, angkanya menjadi kalau tidak salah sekitar 59.000 seperti itu. Dan yang pasti mengapa ada tren penurunan ini, kita masih melihat bahwa satu angka positif di DKI Jakarta itu turun. Sehingga kasus di DKI Jakarta sudah 1 minggu ini sudah turun ya. Apakah kemudian artinya dengan berbagai pengurangan aktivitas, kemudian juga percepatan vaksinasi booster, kemudian memberikan perlindungan yang lebih baik ya karena cakupan vaksinasi di DKI Jakarta juga tinggi sehingga kasus puncak itu cepat menurun ya kalau kita lihat dari 2 minggu yang lalu. Nah, dengan penurunan kasus di DKI Jakarta otomatis kasus secara nasional juga akan turun karena hampir 40-50% kasus konfirmasi nasional itu ada di DKI Jakarta. Tapi di sisi lain kita melihat bahwa Provinsi Jawa Barat mulai terjadi tren peningkatan kasus. Begitu juga di Jawa Timur. Jadi kita masih akan lihat seterusnya bagaimana perkembangan daripada peningkatan kasus sambil tentunya kita menahan laju penularannya. Jadi kita bukan diam melihat saja ya Mbak Tisa, tapi kita bisa untuk menahan laju penularan, prediksi-prediksi yang mengatakan bahwa peningkatan itu bisa 3-6 kali lipat. Baik, terima kasih Dr. Siti Nadia selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes atas waktunya bersama kami. Selamat sore.